Rezeki dicari dengan mati-matian, tapi kita lupa siapakah yang mendatangkan rezeki itu. Itu konsep yang salah. Ada orang seperti itu, seperti halnya yang sekarang ini. Baru viral apa namanya? Virus corona. Orang pada bingung. Pikiran, hati semua budak. Virus membahayakan, mematikan. Ya memang itu Allah ciptakan untuk menyebar di dunia ini yang sekarang ini. Wong pada panik, pedih. Virus piye caranya menangannya? Panik semuanya. Tentang dua hal prinsip rezeki. Kalau Anda melihat duniawi, lihatlah ke bawah. Tapi kalau melihat akhirat, lihatlah ke atas, jangan. Rasul mengatakan dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nadara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyandur ila man huwa asfala minhu. Rasul bersabda, apabila salah satu di antara kalian itu melihat kepada orang-orang yang dilebihkan, kepada orang-orang yang mempunyai fadilah, kepada orang-orang yang mempunyai harta kelebihan atau fisik atau apapun dalam hal harta, fisik dan lain sebagainya, materi, falyandur ila man huwa asfala minhu. Rasulnya apa? Lihatan orang yang di bawahmu. Pasti ada orang yang lebih rendah dari kamu. Jadi secara gampangnya apa? Jangan-jangan suka mengeluh, ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, cakai ganteng, cakai ayu, cakai sugih, di mobil, di motor, di pesawat, di bandara, dua negara bahkan, dua pulau, dua samudra. Lalu dua apa? Mau satu kelambi, tetap bersyukur. Lah sing di sono sudah nggak punya apa-apa. Baju, rumah, orang tua, tanah, bahkan baju nggak punya. Tapi apa? Datang seorang muhsin, orang baik, datang kepada dia, sedekah, berinfak baju. Kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Suriah, di Myanmar, di India yang sekarang ini, mereka merasakan sakitnya penindasan. Harta mereka dirampas, hak-hak mereka dihancurkan, rumah-rumah mereka dibakar, masjid-masjid mereka dibakar. Tapi apa? Dengan kenikmatan, dengan rasa syukur mereka, dengan iman mereka, mereka tetap kembali kepada Allah. Ya Allah, ini ujian. Aku dibakar, aku diambil, dihancurkan, tubuhku dibualangi, dipukuli, bahkan dibunuh. Kita kembalikan kepada Allah. Ketika kita menghadapi situasi seperti itu, ingatlah hadis Rasul ini, falyandur ila man huwa asfala minhu. Lihatlah yang ke bawah. Nengok kanan, nengok kiri, depan, belakang, atas. Pasti masih ada orang yang di bawah kita. Jika Allah masih berkenan memberikan kepada keimanan, insya Allah kita mau bersyukur kepada Allah. Itu masalah material. Falyandur ila man huwa asfala minhu. Karena apa? Ketika rasa cukup atau qanaah dalam hati kita hilang, maka ingatlah, tidak ada keberuntungan dan tidak ada ketentraman sama sekali dalam diri. Qanaah, rasa syukur, rasa cukup dengan Allah yang berikan kepada kita, itu adalah sumber kebahagiaan diri kita khususnya, dan umumnya untuk keluarga kita dan untuk orang-orang sekitar kita. Sumber bahagia dan sumber ketentraman. Bahagia dirinya, bahagia fisiknya, tentram hatinya, sejuk hatinya. Itu pasti. Idza nadara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyandur ila man huwa asfala minhu.
Masalah dunia, masalah material, lihatlah ke bawah. Gunanya apa? Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah wahai Muhammad, ketika pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, memberikan pemberitahuan, la in syakartum, jika kamu mau bersyukur kepada Allah, la azidannakum. La di situ menunjukkan la berarti takkid, yaitu apa? Berarti sungguh, bukan la yang berarti nahyun, larangan. La azidannakum, sungguh Allah akan menambah. Tapi sebaliknya apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kufur, mencemooh, mencaci maki, nyepeleke, memaki, ingat inna adzabi lasyadid. Cuman gara-gara tidak bersyukur, siksanya langsung azab bahwa inna adzabi lasyadid, siksa Allah itu sangat pedih. Entah azab dunia atau akhirat. Manusia baru dikasih azab hati yang gelisah, ngomong pusingnya 1000 kali. Benar, gini ngomongan. Pun pernah merasakan hatinya gundah, tidak tentram, sumuk. Nah itu Allah kasih ujian, nyong. Kira-kira kamu bisa bersyukur pura? Kalau punya masalah, Allah kirimkan rasa tidak enak dalam hati, itu kamu bagaimana menyikapinya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kamu, apakah kamu bisa berbuat amal soleh sebaik mungkin. Ketika ada masalah sedikit, kecil, besar, sedang, bahkan segunung, bagaimana kita menyikapinya? Dulu beribu-ribu tahun yang lalu ada seorang raja, namanya Raja Namrud. Kenal? Promo, Namrud, namanya Raja Namrud. Dia berkuasa kurang lebih 400 tahun lamanya. Karena dia berkuasa, sampai-sampai dia meyakini bahwasanya dirinya adalah orang yang berkuasa, alias Tuhan. Ketika sombongnya, ketika congkaknya itu muncul di hatinya, terbesit, wah, gue berkuasa suwe 400 tahun, berarti tidak ada orang yang mengalahkan saya. Allah mengirimkan seorang mulia, seorang yang pintar, seorang yang cerdas, di bawah wahyu Allah, yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Satu tujuannya, satu misinya, ubudullah, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah. Allah dan yang maha satu-satunya disembah, la ilaha illallah. Ketika datang kepada Raja Namrud, wahai Namrud, raja yang berkuasa lamanya, apakah Anda merasa bahwasanya di atas Anda ada yang lebih berkuasa? Apa jawabannya seorang raja tadi? Namrud, Arabun ghairi, wahai Ibrahim, apa enek Tuhan, apa enek uang, apa enek pemelihara selain saya, yang saya sudah berkuasa selama 400 tahun. Itu kok ngomong koyo ngono iki rumah satu kira ngerti to, Dik? Aku berkuasa bertahun-tahun. Apa gerangan yang muncul dari mulut wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan pernah sekali-sekali menyekutukannya. Artinya apa? Di atas orang yang berkuasa masih ada yang berkuasa. Siapa dia? Allah, Sang Khalik, Khalikun Nas, Rabbul Alamin, pencipta segala manusia, pencipta segala makhluk, pemelihara alam semesta. Dari ujung pucuk sana atas Sidratul Muntaha sampai bawah dasar sana nggak tahu di mana akhirnya
itu semuanya milik Allah. Bahkan kita, diri kita yang hina ini semua milik Allah. Ketika kita sudah tiada, apa yang harus diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walahu mulkus samawati wal ardh. Baginya, miliknya Allah langit dan bumi. Makanya ketika mengatakan Arabun ghaib, Namrud mengatakan seperti itu dengan sombongnya, meskipun dengan kata-kata yang santai, slow, enjoy kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, Arabun ghaib, kamu kok enak kan ngomong sama Nuhi, kau nyembah wong sing lebih berkuasa dari saya. Arabun ghaib. Allah ngasih ujian, ngasih azab, cash. Allah mengatakan, berfirman dalam Al-Baqarah, Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqa. Allah enggak akan malu untuk menciptakan permisalan, menciptakan makhluknya sekecil ba'udah, yaitu nyamuk. Bahkan lebih kecil lagi Allah tidak malu kepada hambanya. Kan kadang orang yang punya iman begini, Allah Maha berkuasa kok nyipta ini malah cilik-cilik, gak segede piye. Makanya Allah membantah dalam firman-Nya, Innallaha la yastahyi, Allah tidak akan malu. Orang bezin, saya menciptakan hewan makhluk sing cilik sak bak udang nyamuk. Akhirnya apa? Allah hanya mengirimkan satu nyamuk makhluk yang kecil. Sekali kita caplek, plok, mati. Orang mungkin nyamuk berceplok kulit, pernah? Coba sekarang ada nyamuk udah blok, nanti mau kulit. Seumur hidup saya nyamuk nyamuk itu mesti mati. Kalau belum mati mesti ditambahin lagi penyek. Apalagi handphone wetenge blending, tambah kedulanan, cekrot, getahnya di poles-poles ke. Kadang getahnya di tambahin kan pipi nih kondone, jahit, usil. Ketika Allah mengirimkan nyamuk, masuklah ke hidungnya. Sah. Apa reaksi Namrud yang sudah berkuasa 400 tahun yang katanya tidak ada Tuhan selain Dia? Kelopak-kelopak seperti kita. Namrud manusia seperti kita. Sakit sedikit kian-kian. Dia teriak-teriak di istananya, Sa'iduni, Sa'iduni, bantu aku, tolong aku. Cuman gara-gara satu nyamuk masuk ke hidungnya, keluar-keluar. Katanya Arabun ghaib, tidak ada Tuhan yang berkuasa selain saya. Masa Tuhan kena sakit gitu keluar-keluar, enggak tolong. Aneh kan? Yang Biblia tertawa, senyum, rasa no. Ini lagi siji nyamuk dulu jutaan. Siji wis sing katamu Arabun ghaib berkuasa tahun muntoe sudah kelompok-kelompok. Ini apa? Mati. Setelah meninggal, datang hari-hari, tahun-tahun lagi, muncul lagi orang seperti Namrud dengan setetenan yang berbeda tapi satu makna. Siapa dia? Fir'aun.